Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Nurul Aziza dari kelas 5D Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini, saya akan menayangkan video presentasi yang bertujuan untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah metodologi penelitian, yaitu pembuatan proposal yang berjudul Pengaruh Model Edutainment Learning terhadap game online untuk meningkatkan konsentrasi dan minat baca siswa kelas 5 Sekolah Dasar Negeri Pulau Gadung 09. Latar belakang. Perkembangan game online berhubungan dengan teknologi dan jaringan berupa internet. Maraknya game online merupakan cerminan dari pesatnya jaringan komputer yang dahulunya berskala kecil atau yang biasa disebut dengan small local network, sampai menjadi internet dan berkembang sampai saat ini. Pengaruh teknologi semakin canggih, game online menjadi pengaruh utama dalam kegiatan belajar dan mengajar. Semakin lama memainkan game online, maka semakin terasa nyaman dan menyenangkan dengan adanya tantangan, keterikatan, dan keterampilan dalam menggunakan game online tersebut. Berdasarkan pernyataan di atas bahwa terbagi menjadi dua dampak. Yang pertama, dampak positif dan dampak negatif. Dengan memperhatikan latar belakang masalah, maka timbullah berbagai masalah yang diidentifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan konsentrasi dan minat baca. Yang kedua, bermain game online berdampak positif dan negatif. Perumusan masalah penelitian sebagai berikut. Bagaimana metode edutainment learning dapat meningkatkan kemampuan konsentrasi dan minat baca peserta didik melalui game online. Hasil penelitian yang diharapkan dapat berguna bagi yang pertama, bagi siswa untuk mengatasi kejenuhan dalam proses pembelajaran sehingga pembelajaran bermakna aktif, efisien, efektif, dan menyenangkan. Yang kedua, bagi guru untuk mengembangkan kemampuan, pemahaman, dan pengetahuan guru dalam menerapkan model edutainment learning. Dan yang ketiga, bagi peneliti. Hasil penelitian dapat disajikan rumusan ilmu baru untuk dapat langsung diterapkan bagi siswa dengan bimbingan orang tua maupun guru di sekolah. Menurut Sutrisno, dalam buku karya Muhammad Sholeh Hamid menjelaskan bahwa edutainment berasal dari kata education yang artinya pendidikan, serta entertainment artinya menghibur, jadi pendidikan yang menghibur. Namun dilihat segi terminologi, edutainment ialah suatu proses pembelajaran yang dibuat sedemikian rupa menjadi pembelajaran yang menyenangkan. Dalam proses pembelajaran ini biasanya dilakukan metode permainan atau games, yaitu role play. Selain itu, pembelajaran dengan suasana yang menyenangkan. Berikut prinsip edutainment berawal dari terlihatnya pembelajaran yang membosankan, yang menakutkan, dan tidak nyaman. Maka dari itu, pembelajaran edutainment didesain agar menjadi pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membosankan. Berikut 3 landasan konsep edutainment antara lain
Yang pertama, perasaan positif. Yang dimaksud positif yaitu suatu kegiatan yang menyenangkan sehingga proses pembelajaran tidak membosankan dan tidak menakutkan. Maka dari itu, pembelajaran edutainment didesain untuk menghibur saat pembelajaran berlangsung agar mudah dimengerti dan dipahami. Yang kedua, menggunakan kemampuan untuk pertimbangan baik buruknya dan emosi untuk meningkatkan prestasi peserta didik. Dan yang ketiga, menerapkan pembelajaran memberi motivasi agar peserta didik lebih semangat dalam proses pembelajaran. Berikut pengertian konsentrasi dan minat baca. Konsentrasi adalah tolak ukur menjadi dua indikator, yaitu daya serap dan tinggi rendahnya memahami peserta didik dalam proses pembelajaran yang berlangsung. Faktor dari kedua indikator tersebut adalah konsentrasi yang dimiliki oleh peserta didik. Yang kedua, pengertian minat baca. Minat baca adalah kegiatan yang timbul dari diri sendiri tanpa adanya paksaan dari orang lain yang menyebabkan pembaca tersebut merasa senang terhadap kegiatan yang dijalaninya. Berikut pengertian game online dan dampak dari game online. Pengertian game online berasal dari bahasa Inggris yang artinya permainan. Permainan yang dimaksud dalam hal ini adalah permainan yang memiliki tingkat edukasi untuk pemainnya. Dengan adanya permainan game online dapat meningkatkan kelincahan intelektual dan konsentrasi sehingga dapat menyelesaikan misi yang akan dituju dalam permainan tersebut. Sedangkan dampak game online adalah jika diibaratkan game dengan halnya koin, yaitu memiliki dua permukaan yang berbeda, maka game online juga memiliki dampak yang berbeda, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Berikut dampak dari penggunaan game online. Yang pertama, dampak positif. Dampak positif yang timbul antara lain seperti minat positif yang dirasakan oleh pengguna game online. Antara lain, motivasi berkompetisi dengan baik untuk meraih tingkat prestasi atau kemenangan dalam permainan tersebut. Selain itu, motivasi hubungan yang dimaksud dengan motivasi yaitu permainan yang mudah berinteraksi dengan sesama pemain game online untuk merancang visi dan misi yang akan dijalankan. Dengan adanya game online dapat mempermudah secara tidak langsung meningkatkan minat baca dan konsentrasi dalam menjalankan misi yang akan dituju. Selain itu, adanya game online yang mayoritas menggunakan bahasa Inggris agar pengguna mampu untuk berkomunikasi dengan pemain yang lainnya. Sehingga secara tidak langsung, game online sedang belajar untuk menambahkan kosakata bahasa Inggris, meningkatkan kemampuan mengetik, banyak hal lain yang berdampak positif. Kedua, dampak negatif yang timbul antara lain seperti ketergantungan fisik dan mental terhadap hal tersebut, yaitu kecanduan. Game online memang didesain untuk menggunakan perasaan kecanduan agar pendesain tersebut untung dalam membuat aplikasi tersebut.
Namun, ada beberapa dampak negatif pada psikologi manusia, antara lain terbuangnya waktu sehingga mengakibatkan terbengkalainya kegiatan sehari-hari, kesehatan yang terganggu, khususnya mata, karena terlalu lama menatap ponsel. Dalam melaksanakan penelitian ini memerlukan metode. Metode dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kuantitatif. Jenis instrumen yang digunakan adalah angket. Angket adalah teknik pengumpulan data melalui formulir yang berisi pertanyaan-pertanyaan diajukan secara tertulis yang diajukan untuk seseorang atau sekelompok orang yang bertujuan untuk memperoleh data. Penelitian ini saya gunakan angket tertutup atau berstruktur, sehingga responden lebih mudah untuk memilih jawaban yang disediakan dengan cara disilang atau checklist pilihan tersebut. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.